Pemirsa, pimpinan Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat ini 20 Maret 2026. Sejumlah lokasi di Jakarta menjadi tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri bagi warga Muhammadiyah. Salah satunya di Masjid At-Tanwir, Menteng, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui situasi di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Yasmin Atania. Selamat pagi Yasmin. Yasmin, bagaimana suasana sholat Idul Fitri di sana, Yasmin? Ya, selamat pagi Arista Ayu dan juga pemirsa. Hari ini warga Muhammadiyah seluruh Indonesia melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Untuk di Jakarta sendiri, salah satu titik pelaksanaannya di tempat saya melaporkan di halaman parkir gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di sini tadi berjalan dengan lancar, dengan hikmat, di mana tadi dimulai sekitar pukul 6.30 hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tadi pun nampak sejumlah tokoh-tokoh Muhammadiyah hadir terus serta untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di sini. Ada Muhajir Effendi yang kini berstatus sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Haji. Kemudian juga ada Zulfikar Ahmad Tawala selaku Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Kemudian ada juga Ali Muhtar Ngabalin yang tadi juga hadir, dan kami sempat mewawancari para tokoh tersebut menyampaikan pesan ini meskipun ada perbedaan antara pelaksanaan sholat Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah, namun ini bukan menjadi alasan adanya perpecahan ataupun beda pendapat. Dan juga ini karena ada perbedaan pandangan, jangan sampai karena ada perbedaan pandangan dan pendapat menjadi tidak bersatu. Tetap harus bersatu demi kesatuan dan juga persatuan bangsa. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak informasinya. Yasmin melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat, dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kecelakaan melibatkan truk box dan 2 sepeda motor di Jalan Bandung Cirebon di Sumedang, Jawa Barat. 2 orang pemotor tewas di lokasi kejadian, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat. Truk box pengangkut air minum kemasan terlibat kecelakaan dengan 2 sepeda motor di jalur arteri Mudik Bandung menuju Cirebon. Kecelakaan di tengah perempatan Bojong, Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat ini terjadi saat kondisi lalu lintas cukup padat di pagi hari. Akibat kejadian tersebut, 2 orang pemotor meninggal dunia di tempat, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat dan segera dievakuasi menggunakan ambulans. Semuanya 3, jadi yang 1 luka berat, terus yang ininya masih diduga ya, nanti yang pihak medis yang akan menentukan masih dari para saksi, dan untuk pengemudi sedang diinterogasi oleh tim kami, oleh anggota kami. Itu diduga pengendara mobil mikroslip. Hingga kini, kasus kecelakaan masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Heva melaporkan. Pemirsa, kemacetan parah terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrian kendaraan mencapai 13 km. Kemacetan parah terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrian kendaraan mencapai 13 km. Antrian kendaraan terjadi dari Cagak Nagrek hingga Parakan Muncang. Volume kendaraan tinggi menjadi pemicu utama kemacetan. Petugas memberlakukan one way dan kontraflow untuk mengurai kepadatan. Puncak arus mudik di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diprediksi terjadi pada hari ini. 57,9% dari lalu lintas harian rata-rata sebesar 48.000, dan saat ini sudah masuk 111.000 kendaraan yang melintas jalur jalan Nagrek. Dan kemungkinan hari ini adalah puncak kepadatan lalu lintas, dan sampai hari besok ya kemungkinan akan terjadi kembali, dan kita harapkan bahwa semuanya bisa berjalan lancar karena baik kepolisian dan kami sudah
melakukan sebuah upaya-upaya strategi bagaimana kita nanti akan melakukan manajemen rekayasa apabila terjadi stagnasi lalu lintas. Sementara itu pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan puncak arus mudik terjadi kemarin. Rekayasa lalu lintas one way pun telah dilakukan secara bertahap untuk memecah kepadatan. Sudah merencanakan di dalam SKP itu tanggal 17 dan tanggal 18 Korlantas Polri dengan stakeholder akan melakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas itu sudah diawali tanggal 17 kemarin. Kita sudah melakukan kontraflow, kita sudah melakukan one way sepenggal tahap pertama dari 70 sampai 263. Dan hari ini tadi sudah di plot out untuk arus mudik one way nasional. Jadi sudah kita rencanakan sesuai dengan rapat koordinasi dan tentunya update daripada data lalin, traffic counting dan parameter-parameter yang kita sudah ada rumusnya, sehingga tepat hari ini kita lakukan one way nasional dan memang puncak arusnya mungkin malam ini juga. Pemirsa, guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali ditutup sementara waktu. Guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan ke Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali ditutup sementara waktu. Ditandai dengan keberangkatan kapal motor penumpang Dharma Kencana 1, jasa angkutan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, resmi ditutup untuk sementara waktu. Jasa angkutan penyeberangan menuju Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali ditunda hingga dibuka kembali pada hari Jumat. Penutupan ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang berlangsung di Pulau Bali. Pemirsa, memanfaatkan momen Lebaran untuk mencari keuntungan, dua pegawai SDP dan Pelni Batam di Pelabuhan Roro Punggur dan Pelabuhan Pelni diamankan polisi. Keduanya diduga melakukan praktek calo tiket. Tim Jatandras Ditkrimum Polda Kepri di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam mengamankan 5 orang yang diduga terlibat praktek pecaluan tiket Pelni. Satu di antaranya merupakan pegawai Pelni yang bertugas di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar. Pelaku menawarkan tiket dari Batam ke Belawan kepada korban dengan harga Rp450.000 dan meminta data penumpang melalui pesan WhatsApp. Setelah uang diserahkan, tiket tidak pernah diberikan dan pelaku menghilang. Di waktu bersamaan, Polresta Barelang juga mengamankan 3 orang pelaku pencaluan tiket di Pelabuhan Roro Pungur. 2 diantaranya merupakan pegawai ASDP Batam dan menyita barang bukti telepon genggam dan uang tunai hasil transaksi. Dan terdapat 3 tersangka yang tadi adalah 1 dari luar sebagai pencari korban dan 2 orang lagi adalah dari pihak ASDP yang memberikan tempat atau ruangnya di kapal menuju dari Batam menuju ke Jambi, ya, Kuala Tungkal. Dan tiket yang dijanjikan itu secara fisik tidak diperoleh oleh korban, namun dia atau korban memberikan uang sejumlah Rp500.000, sedangkan seharusnya harga tiket itu resminya adalah Rp150.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penipuan dan terancam denda Rp10 juta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.